Oke, bagi kalian yang ingin tanya-tanya seputar dunia kerja dan juga berbagi pengalaman, silakan komen di bawah. Oke, kita menunggu Mbak Farah Azumi dulu untuk gabung di live ini. Halo, Oke, Assalamualaikum. untuk Mbak Farah. Mohon maaf ya Mbak, tadi kesalahan di Iya, jaringan. iya nggak apa-apa. Oke, kita mulai lagi ya. Mbak Farah, Iya, perkenalan dulu lagi deh. oke, nama aku Farah. Aku angkatan Asia tahun 2015, lulus kemarin tahun 2019. Oke, dulu di Asia jurusan apa ya Mbak? Iya, jurusanku dulu di Asia Teknik Informatika. Teknik Informatika. Berarti wisudanya tahun 2019 kemarin. 2019 kemarin. Oke. Sekarang Mbak Farah, kalau boleh tahu kerja di mana Mbak? Sekarang aku di PT Kobe. PT Kobe. Oke, sebelumnya Iya. pernah pengalaman kerja di mana Mbak? Sebenarnya pengalamannya sih banyak. Dulu pernah kerja di toko sayuran jadi kepala tokonya. Terus kemarin terakhir juga pernah kerja jadi marketingnya Sales Solution juga. Terus juga pernah jadi ini manajernya di Lotus Coffee. Oh, di Lotus Coffee. Oke, Iya, dulu waktu masa perkuliahan Mbak Farah, adakah materi yang bisa diterapkan di dunia kerja Mbak? macet lagi. Ya, Mbak Farah? Halo Mbak Eh, Farah. Kalau buat pengalamanku sendiri sih banyak ya untuk mata kuliahnya, terutama bisnis praktis itu benar-benar benar-benar masuk gitu loh di dunia kerja. Kalau masalah teknik informatikanya sendiri, karena aku kurang mendalami, aku agak sedikit ngerti gitu loh. Ketika di toko atau di kantor atau di kafe itu ada kayak eh, jaringan-jaringan yang salah, ya termasuk kayak wifi lah, terus yang dari komputer juga itu masalah ya banyak sih sebenarnya. Cuman yang ini aja, yang normal-normal aja, nggak sampai ke teknisnya pemrograman dan lain-lain. Kalau di dunia kantor kan nggak ada, dan itu pun sudah ada sendiri gitu. Kalau masalah bisnis praktis tuh kita dari mental sendiri kan ya. Jadi kayak aku berkaca, aku nih mahasiswa teknik informatika gitu kan, tapi aku nggak bisa mendalami, dan banyak banget teman-teman itu yang nggak ngerti gitu loh informatika tuh sebenarnya ngapain, bahkan sampai mereka skripsi dan lain-lain gitu. Di dunia kerja kan tergantung pilihan kita kan, kita mau kerja jadi apa, kita mau kerjanya seperti apa gitu kan, yang bener-bener banget aku butuhkan ketika bisnis praktis tadi. Kalau angkatanku sih bilangnya bisnis praktis ya, BP. Kalau angkatan sekarang aku kurang tahu, kayaknya dirubah sih namanya. Kalau untuk yang FEB sepertinya tetap business practice. Kalau yang Iya. dari yang STIMIK dulu udah jadi TIP sekarang. Oh, jadi TIP. Ya, mungkin itu sih yang sebenarnya aku pengen kampus tuh lebih menonjolkan gitu loh. Jadi kan kita tuh kuliah mungkin salah jurusan atau gimana gitu kan. Misalnya kita mau kerja nih di dunia perdagangan gitu. Sebenarnya kuliah yang pas di dunia perdagangan tuh apa gitu loh kan, nggak ada spesifiknya gitu. Cuman di Asia kan diajarkan kan dari mulai semester 1 sampai semester 4 kalau aku dulu kan. Jadi bisnis itu seperti apa, terus mentalnya pembisnis itu seperti apa, terus jaringan-jaringannya apa yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam bisnis seperti itu. Jadi nggak serta-merta semua mahasiswa teknik informatika bakalan jebolannya keluar kuliah gitu harus selalu jadi teknisi atau jadi gimana. Mereka kan punya pilihannya sendiri-sendiri lah. Kayak aku tiba-tiba kerja jadi barista, terus jadi jadi manajer juga. Padahal aku nggak mempelajari itu kan di dunia perkuliahan. Yang aku pelajari selama ini kan hanya sistem komputer seperti apa, pemrograman itu seperti apa gitu kan. Hanya belajar belajar sedikit di BP itu tadi. Jadi BP benar-benar membantu untuk memasuki dunia kerja ya Mbak. Iya, kalau buat aku sih bener banget.
Soalnya ya itu tadi yang aku bilang, nggak semua mahasiswa teknik informatika dia bakalan lulus jadi teknisi semua, nggak. Pastinya kan mereka ada yang, aku apa nggak cocok lah kerja seperti itu. Aku pengen kerjanya seperti ini. Jadi mereka tuh seenggaknya punya mental lah, punya pengetahuan. Oh kerjanya misalnya teman-teman yang aku lihat ya kayak ada yang jadi barista juga, terus ada yang jadi mereka bikin kayak usaha sendiri gitu kan, buka-buka sablon kayak gitu. Mereka kan ngerti pasarannya seperti apa gitu kan. Ya gambaran Oke, besarnya seperti itu sih. ya. Oke, teman-teman Asia juga boleh komen mau nanya-nanya apa tentang tentang dunia kerja dan juga bisa sharing Mm-mm. pengalaman. Dan ini juga ada komen dari El Salwa 1. Mbak Farah, tips dong kalau mau interview kerja, apa aja yang dipersiapkan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan yang boleh dilakukan. Oke, kalau tipsnya ya, sebenarnya ini aku baru dapat juga kan kemarin sebelum aku masuk Kobe itu kan ada Pak Fajar kalau nggak salah kan dia ngasih setiap alumni wajib mengikuti. Jadi dari mulai pakaian, pertama kali kita masuk seperti apa, itu pasti dibekali oleh kampus dan diajarin dari kampus juga. Kalau yang aku ngerti itu dari mulai pakaian harus rapi, kita harus terlihat meyakinkan gitu loh. Kita tuh siap kerja gitu loh. Terus apa ya? Sopan santunnya buat apa namanya kayak ketika masuk ruangan harus ketok pintu, permisi Pak, Assalamualaikum, oh iya gitu. Jadi dipersilahkan masuk dan kita tuh kemarin aku dapat pelajaran kalau kita jangan duduk dulu sebelum dipersilahkan duduk. Biasanya kan setahu aku kemarin kalau ketika interview, oh iya Mbak Farah ya, iya Pak, silakan duduk. Oh iya Pak, terima kasih seperti itu. Terus ketika apa namanya kita penyampaian kan biasanya perkenalan diri terus ditanyain macam-macam kan ya. Ketika interview kita jawab aja sejujurnya. Terus biasanya sih pertanyaannya ya seputar pengalaman kerja kita itu apa aja, disuruh cerita, terus beda-beda sih ya setiap perusahaan. Terus riwayat pendidikan kita gitu kan. Ya, seperti itu sih. Terus ketika terakhir nih, paling penting. Ketika terakhir, oh ya Mbak, terima kasih gitu kan atas interviewnya gini. Kita jangan lupa nih menyampaikan, oh ya Pak, terima kasih kembali besar harapan saya untuk masuk ke perusahaan Bapak gitu. Jadi kayak orangnya kayak, oh iya gitu mungkin ya. Jadi akhirnya Iya, ya. ya itu penting banget. Jadi kayak kita berharap lah di situ gitu. Oke, tadi kan Mbak Farah bilangnya pernah jadi manajer di Lotus Coffee ya, Mbak. Iya. Gimana sih Mbak bisa jadi manajer dan eh, kok bisa terlibat dalam Lotus Coffee tersebut? Gimana itu, Mbak? Nah, iya, dulu awal masuk Lotus tuh aku masih kuliah, jadi kan skripsi. Hmm. Aku bingung kan, kayak aku kurang kerjaan gitu loh. Skripsi juga, Oh, ya kuliah pusing sambil kan. kerja gitu. Iya, dulu aku kuliah sambil kerja. Jadi kayak udah masuk, jadi masuk Lotus tuh aku nggak ngerti sama sekali kan kopi, nggak ngerti dunia kopi seperti apa, dunia perkafean tuh seperti apa gitu loh. Dan aku yakin di semua pekerjaan itu awalnya pasti diajarin kan. Akhirnya ya udah aku diajarin belajar kopi, belajar nyeduh kopi sampai diikutin lomba-lomba. Menang ya alhamdulillah sih ya. Menang sampai juara 3 juga ngelawan bule, bayangin. Jadi eh, Baba.
Oke, oke Mbak Sarah, bisa diulangi Iya. kembali ya Mbak Sarah? Ayo, tadi saya mana ya? Mohon maaf, ini sinyalnya seperti ini Mbak Farah. Iya, tak kira sinyalku soalnya. Oke, Mbak. Tadi anu ya, masalah masuk Lotus ya. Ya, Jadi Mbak Lotus. mm-mm. Ya gitu. Jadi awal masuk kerja kan aku nggak ngerti apa-apa kan. Jadi dilihat si bosku sih bilang. Jadi dilihat dari kinerja kita, kesungguhan kita dalam belajar. Aku yakin semua orang kalau mau masuk kerja, dia mesti nggak tahu apa-apa. Ada yang mau jadi Iya, betul. admin, nggak ngerti kan. Setiap perusahaan kita diajarin, misalnya anak akuntansi dan lain-lain, ya kan. Pertama diajarin di dunia kerja. Setiap perusahaan, setiap CV, PT, itu kan pasti beda-beda dan pasti diajarin semua. Aku harap sih kalian kayak kita semangat lah buat belajar. Terutama yang paling penting nih tipsnya nih. Kalian harus ngerti cara kinerjanya si bos kalian. Urutannya seperti apa. Gimana sih cara ngambil hatinya dia. Itu penting banget. Jadi kayak misalnya gini, pengalamanku ya, si bosku itu paling suka sama orang yang serba bisa. Jadi ketika dia nyuruh ini, dia ngajarin ini, itu dia kita nih sebagai bawahannya dia nanggepin nggak sih, mudeng nggak sih sama yang dia instruksikan seperti itu. Jadi apa ya? Emang aku lihat sih zaman sekarang bos-bos itu yang orang atasan itu mesti nerimanya orang yang serba bisa. Jadi misalnya aku anak-anak IT gitu kan, aku harus bisa nyeduh kopi lah. Tapi setelah aku belajar seduh kopi, bosku tuh gini, kamu bisa nggak ngeditin menu cafe kita gitu. Jadi oh iya bos tak belajar. Jadi aku belajar ngedit sejelek-jeleknya pasti dia bangga gitu loh. Terutama gini tipsnya mereka tuh jadi mereka nggak ngeluarin biaya lagi gitu loh. Kalau misalnya apa namanya mereka mau si bosku ini mau ngeditin di tempat lain kayak misalnya Akeno lah, sebut aja merek ya, Akeno lah atau tempat lain lah, pasti kan mereka biayanya sekali edit kan 25.000. Tapi kalau misalnya karyawannya mereka sendiri gitu kan jadi bangga, oh orang ini kayaknya bisa nih, dia serba bisa, aku yakin apa namanya kafe ini dipegang sama dia. Awal juga aku bingung, aku gak bisa bos, aku kan nggak pernah mimpin orang tuh nggak pernah, apalagi jadi manajer, aku tuh tahu apa gitu loh. Jadi si bosku bilang bisa bisa, kamu bisa. Jadi aku jadi manajer tuh kayak dipaksain sama bosku tuh harus bisa, Hmm, terutama masalah hati karyawan. Kita harus ngerti setiap orang itu gimana. Kita tuh sebagai bos bukan semerta-merta kayak misalnya aku sebagai manajer tuh serta merta kamu harus gini gini gini, enggak. Kebanyakan itu ngalah. Jadi kayak karyawanku ada yang kesulitan, karyawanku ada yang izin, karyawanku ada yang sakit, karyawanku ada galau, tukaran sama pacarnya sampai di kafe, itu pun aku harus gimana gitu loh jadi manajer gitu. Setiap perusahaan pasti kayak gitu kan. Oh, ngelihat bawahanku kayaknya dia galau. Oh, ngelihat bawahanku dia kayaknya lagi sakit kayak gitu. Jadi perhatian lebih kepada orang dan banyak-banyak ngalah gitu. Jadi benar-benar jadi apa ya, itu masalah hati harus itu tahu loh. juga kan dari PKL, Mbak. Kenapa? Jadi harus tahu juga kondisi dari para karyawan juga kan ya Mbak ya. Iya, bener banget. Jadi harus apa ya? Kita tuh harus perhatian gitu loh sama mereka gitu. Nggak masalah kerjaan doang. Jadi enak. Jadi kerja itu kekeluargaan gitu. Kalau misalnya gimana ya? Buatlah mereka itu sungkan ke kita. Jadi bawahan itu kayak Hmm. gimana orang-orang bilang tuh kayak mau diajeni. Kalau bahasa Jawanya kan kita mau naik tingkat misalnya jadi manajer atau jadi pimpinan SPV dan lain-lain tuh kita harus gimana caranya bikin orang tuh mengajeni kita gitu loh, menghormati kita gitu loh. Jadi kan kalau misalnya kita pengertian, kamu ono opo, ono masalah opo, cerita kayak gitu. Mental-mental bener-bener kerja, misalkan kalau guyonan ya, oh ancana kamu ku ya apa sih nggak iso kerja ngono. Kadang-kadang ada yang bilang kayak mosok rek ngono tak nggak iso gitu kan. Bukannya
dia ngeremehin kita, tapi kan membuat mental kita tuh kayak, intinya aku pernah disenggerang nih, kamu kerja kok baperan gitu, baperan dikit-dikit dibentak, kayak down, dibentak down, harusnya enggak dibentak, apa di rasani atau diapain, kamu tingkatin diri gitu. Semakin banyak kamu diomongin orang, berarti kan dia perhatian, kamu harus tunjukin gitu. Oke, Mbak Farah. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak, dari Nita Dul Hmm. Fadila. Kami mau tanya bagaimana mengatasi mental kita yang down saat kita bekerja. Dan terkadang rekan kerja kita itu kayak sinis gitu, Kak. Soalnya pernah kerja di PT, mental down akhirnya resign. Nah, ini juga, Kak, berhubungan dengan resign, kan kadang ada orang yang bekerja itu yang pertama tentang nggak suka sama rekan kerja, habis itu nggak cocok sama pekerjaannya gitu kan. Gimana sih Mbak caranya mengatasi agar tidak resign, agar tidak resign terus-menerus gitu Mbak? Oh, masalah cocok gak cocok ya. Setiap orang tuh pasti awal kayak cocok, kayak klop, kayak sok care gitu kan. Awal pasti semuanya mengalami seperti itu kan. Untuk mengatasinya kita legowo. Lah aku sih gitu. Jadi kayak legowo, bertahanlah gitu kan. Pasti nggak semua orang resign tuh masalah apa sama teman kerja gitu loh. Aku juga pernah sih ada masalah kan sama teman kerja. Ya, kita harus memaafkan dia dan memaafkan diri kita sendiri. Maksudnya gimana ya? Kayak itu tadi loh, legowo. Jadi dihadapin aja. Di samping itu, kalau mentalku mesti inget gini. Ingatlah keluargamu. Aku kerja buat siapa gitu. Jadi kalau misalnya nyari kerja itu susah loh gitu loh. Sebaiknya kalau mau resign itu harus nyari kerjaan dulu, baru kita resign. Itu jangan kayak kita resign baru nyari kerja lagi. Itu benar-benar salah gitu. Itu benar-benar mentalnya benar-benar tambah down lagi. Kita dimarahin, diapain sama mereka, disinisin. Ya, ya udah cuek gitu. Yang penting kerjaan kita lempeng, kerjaan kita lurus gitu. Kalau misalnya kita di komen gara-gara kerjaan kita nggak lurus sesuai mereka gitu kan, itu ya gimana gitu, udah yang penting kita udah apa ya, udah bener lah gitu. Kalau motoku gini, selama aku bener, bukan bosku yang sinis sama aku, bukan bos yang ngasih aku SP, aku bakalan bertahan di situ gitu. Jadi kayak masalah internal kayak gitu udah biasa banget gitu di dunia kerja. Kita benar-benar harus legowo. Kalau kalian bekerja di PT, bekerja di mana, banyak banget orang yang suka ngatur, itu banyak banget. Jadi kayak misalnya sebelah meja sebelah gitu ya. Kamu harus nurutin seperti apa yang dia mau. Ya anggap aja dia bukan atasan kamu, tapi dia rekan kamu gitu. Kalau kamu emang nggak suka sama dia, kamu tetap sama atasan kamu. Tunjukin ke atasan kamu selama bukan atasan kamu yang meng-SP kamu. Apalagi di perusahaan besar, banyak banget yang namanya madulan. Ngerti kan? Aku bahasa Jawa. Ya Iya, kayak iya. madulan gitu loh. Oh, Bos, iya benar. ini loh. Farah nih kerjanya gini, 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 gini. Bos kan pasti ngeceng, apa ya? Kok bahasaku gini sih? Kayak memantau kita, ngeceng. Gimana sih Farah ini? Gitu kan. Aku seperti apa? Ya aku tunjukin, aku nggak kayak gitu kan. Ya akhirnya dilihat siapa nih sih sebenarnya yang salah, sebenarnya siapa yang benar. Sampai pernah aku dipanggil bosku, sini sini sini, kamu ada masalah apa sih sama anak itu gitu kan. Ya udah cerita aja kayak gini bos gitu kan. Akhirnya ya udah cerita selesai, dia juga dipanggil, ini loh didudukkan berdua. Kalau bosku yang benar gitu, didudukkan berdua, ini masalahnya seperti apa, masih bisa dibenarkan kan. Sampai ya itu tadi, kata-kata terakhir, kamu jangan baperan kalau kerja gitu. Dikit-dikit kok baper gitu. Gitu Iya. sih. Ya. Oke, oke Mbak Fala, ini juga ada dari Ibu Puji Supekti. Halo Ibu Puji. Ibu selamat malam, Ibu Kure. Sosok yang seperti apa yang bisa menginspirasi Anda dan mengapa? Oke, silahkan Mbak Farah. Aku sih sosok, aku pengen nangis juga. Sosok ibuku sih. Jadi dia itu
apa ya, mohon doanya juga ya buat ibuku, semoga dia sehat selalu. Dia sekarang lagi apa, jadi dia bidan kan, tenaga medis, lagi ngurusin corona gitu, sampai nggak pulang ke rumah, nginep kan. Jadi pengen nangis. Jadi kayak sosok yang benar-benar pekerja keras. Dia itu kayak dia tuh capek loh seharian gitu loh, tapi dia tetap mau kerja gitu loh, walaupun panas, pengen istirahat gitu kan, diomelin banyak orang, dirasani banyak orang, dia tuh tetap cuek gitu loh. Dia panas gimana, jadi kayak waktunya istirahat, pintu diketok, tok tok tok, bu, aku mau melahirkan gitu kan, harus bangun. Aku juga kadang-kadang bantu mamaku gitu kan kalau di rumah. Jadi apa ya, sosok yang benar-benar pekerja keras. Jadi ketika aku mau beban, kayak aku mau kerja, mau resign dari kerja itu, ya itu mandang mamaku aja lo bisa gitu loh, sampai dirasani teman-temannya gitu kan. Mamaku ya cuman ngomong, ngapain sih dirasani, ya wis bah, sing penting aku kerja, Ya, niatku yang penting kerja kerja selesai. gitu. Iya. Ya sosok yang ya pekerja keras banget, cuek lah, yang penting kerjaku bener gitu loh, gitu sih. Iya, oke. Semangat terus ya Mbak Farah ya. Mm-mm. Semangat, pasti semangat kok. Semangat. Oh ya, tadi kan Mbak Farah bilangnya sekarang sudah kerja di Kobe ya. Berarti kan dari Iya, manajer beralih ke admin. Nah, iya. beralihnya itu Mbak Farah ada kendala kah? Pastinya ada kendala, terutama ini masalah pengolahan data sebagai admin gitu loh. Jadi kayak aku tuh kurang ngerti banget kan masalah Excel. Jadi kayak kita VLOOKUP kayak gitu, terus abis itu masalah filter data kayak itu jadi admin. Awalnya aku bener-bener kesusahan jadi admin, apalagi admin SO kan, sales order. Jadi ketika sales kita order, aku harus nyiapin faktur-fakturnya mereka seperti itu. Jadi kendalanya banyak dari manajer yang seperti itulah di kafe kan ya. Terus tiba-tiba harus ikut sebuah PT besar, sebagai adminnya itu benar-benar harus ngerti ketika ketersediaan barang dan lain-lain. Jadi benar-benar Excel. Kalau sekarang di kampus ada kan yang masalah apa sih yang gelarnya MOS dan lain-lain tuh loh. Yang masalah ujian Ada kemarin. Microsoft Office. Ah, itu bener-bener ngebantu banget awal kita ngerti gimana Microsoft Office seperti itu jadi admin, filter data, ya itu tadi. Kendalanya awal bener-bener membingungkan, apalagi programnya yang dipakai kan program apa, manual gitu loh. Belum semua PT-PT besar masih belum benar-benar apa ya, kayak kayak misalnya gini lah, kita sebagai teknik informatika kan, pasti kan kita, kenapa sih programnya kok masih lama banget gitu loh, kenapa sih nggak ambil program yang masa kini mau diganti gitu, masih ya masih apa ya, masih gak enak banget gitu loh cara kerjanya di perusahaan. Soalnya mereka masih pakai sistem yang lama, apalagi komputernya yang lemot gitu kan, nggak bisa di upgrade sesuai kita. Karena kita nih mau sebagai anak IT kan enak banget ya, di laptop kita mau yang lebih canggih nih. Jadi pakai misalnya Microsoft Office 2010, 2009, di kantor nggak bisa. Jadi kayak lemot banget gitu kan. Pengen banget ganti, tapi kan gimana gitu kan. Pernah bosku bilang, bos ini kenapa sih nggak diganti? Ya kamu aja pindah ke kerja di Jakarta, di Tangerang sana di pusatnya. Kamu jadi anak IT-nya, gitu kan. Emang bisa bos gitu. Ya bisa aja kalau kamu ngajuin gitu. Kamu jadi admin, bisa kamu langsung tak kirim gitu kan. Nggak, wis bos, jauh banget di Tangerang aku gitu. Tapi kan semuanya bisa diatasi. Soalnya Mbak Farah kan ya ini multi talent ya. Katanya Mbak Salwa itu salah Iya, satu multi talent banget Mbak Farah. Jadi admin bisa jadi manajer. Gitu ya. iya, itu keterpaksaan itu harus. Jadi gimana ya? Tuntutan kerja. Jadi multi talent harus ya aku bilang tadi, bos-bos itu paling suka sama
bawahannya yang serba bisa gitu, disuruh ini mau bisa gitu kan. Dan pasti mereka nggak ngelupain kok kerja kita, tiba-tiba dikasih tips, tiba-tiba dikasih makan siang gratis gitu kan, dikasih ya gitu-gitu, enak banget gitu. Jadi kan ya itu tadi, kayak temenku ya sampai ngerasa nih, kenapa sih si bos tuh sukanya gitu sama si Farah gitu kan. Itu mulai timbul-timbul ya kayak gitu, disuruh mau, disuruh bisa gitu kan. Jadi kan bosku kan seneng gitu loh. Mending aku bayar karyawanku sendiri daripada orang lain. Pasti gitu. Bosku sendiri juga jujur sih, kayak enak nyuruh Farah aja daripada nyuruh orang lain gitu loh. Enak enak kayak enak dieditin apa menunya sama Farah gitu. Paling cuma dibayar makan doang gitu. Jadi apa ya? Menjalin relationship sama bos gitu jadi enak. Termasuk jadi bosku juga tahu kayak kamu lagi galau kamu lagi sama pacarmu gitu, kok sampai dibawa ke dunia kerja. Itu penting-penting banget gitu loh, jadi wajah-wajah kita tuh kayak terbaca sama mereka gitu loh, yang datang datang ke kantor, assalamualaikum, waalaikumsalam, lapo kok mecucu ae gitu kan. Aduh, bener-bener apa Bener ya, nggak? itu tadi perhatian lah sama karyawannya. Kalau kalau nyaman gimana. Kalau walaupun kita nggak diperhatikan sama bos, kita perhatian lah sama teman sekantor gitu. Misalnya deket teman sebelah kek, apa teman depan kita kek, atau orang divisi lain kek gitu. Benar-benar harus perhatian. Misalnya dia sakit, lah saya gak libur aja gitu, kok saya tetap kerja gitu kan. Ya ya apa, lek aku gak kerja gak digaji. Kebanyakan kan sekarang kan kita kerja kita digaji, kita gak kerja entah sakit entah apa kita gak digaji gitu kan, kecuali perusahaan-perusahaan BUMN dan lain-lain kan kayak PNS gitu kan tetap digaji. Beda dong sama kita yang apa namanya, yang kerjanya di luar itu semua gitu. Ya, jadi nggak harus stagnan pada satu pekerjaan aja ya Mbak ya. Jadi harus bisa semuanya gitu kan ya Mbak. Iya, itu terpaksa harus banget ya, bukannya serba bisa tapi kita mencoba untuk bisa gitu loh. Ya, oke. Oke, Mbak Farah, ini juga ada pertanyaan dari Gua Heri. Tips untuk memimpin yang baik gimana Mbak Farah? Kan Mbak Farah sudah pernah memimpin ini Mbak ya. Memimpin karena dipaksa loh ya. aku sendiri juga aku sendiri juga gimana ya, aku nggak bisa memimpin orang tuh, nggak bisa nyuruh nyuruh orang tuh, aku nggak tega. Kalau aku sendiri memimpin orang itu, kita contohkan dulu nih, kita contohkan dulu kerja gimana yang benar, kita contohkan dulu kerja sesuai SOP, jadi kita enak. Misalnya kayak gini, eh kedaiku kotor nih, misalnya kita kerjanya nggak ada cleaning service lah ya, mejaku kotor, kantorku kotor, nyapu, nyapu, itu kan masih ditanyain. Jadi kayak eh jadi kayak gimana ya, masalah mimpinnya itu kita mimpin diri dulu gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nyuruh orang, kita nggak merta mau nyuruh orang gitu. Jadi kayak kita kerjain dulu. Nanti pasti mereka tanya, loh Mbak, jarno wis Mbak, aku aja yang ngerjakan. Nah itu loh, yang aku bilang tadi, diajeni sama bawahan. Kayak gitu. Jadi kayak eh, minta tolong, jangan lupa minta tolong, Mbak, minta tolong bikinkan ini gitu. Jangan lupa bilang terima kasih gitu kalau sudah, itu bener apa wajib banget bukan. Jadi kita jangan ngomong kayak Sri tolong dong ini dong gitu, jadi Mbak Sri minta tolong ya gitu, Mbak Sri minta tolong bisa nggak ngeprintkan aku gitu. Setelah diprintkan, oh ya makasih banyak ya Mbak Sri, misalnya gitu kan. Misalnya Mas Mahmud gitu, Mas Mahmud anu aku minta tolong boleh nggak gitu, oh iya Mbak anu opo gitu kan, minta tolong Mas belikan galon aku gitu, oh iya galonnya kantor habis ya Mbak gitu. Jadi kita tuh perhatian gitu, Mas Mahmud iso ndak gitu, makasih ya Mas Mahmud ya gitu. Jadi kalau mau memimpin seseorang, jangan
jangan kira kita itu sebagai pimpinan gitu loh. Mereka sendiri pasti kok ngerti kita tuh pimpinan gitu loh. Mereka pasti kayak ngebantu kita gitu loh. Jadi mereka tuh pasti sungkan sendiri ke kita gitu. Jadi kayak mau marahin misalnya mereka salah, kayak aku punya sales gitu kan. Ditanya, "Mas, udah selesai belum Mas orderannya?" gitu kan. "Oh, iya Mbak, belum." "Oh iya Mas, tak anteni semangat yo mas kerjane dari orderan tak gitu kan." Jadi oh iya mbak suwun, jadi dia tuh kayak madure atasanku gitu kan. Jadi mas udan piye ki orderane aman ah gitu. Jadi oh iya mbak udan dek kene sik mbak kurung mbak kayak gitu. Jadi bener-bener harus diterapin kayak gitu. Mas iki mangan ini waktunya istirahat siang sampean kok sik anu ae gitu. Oh iya mbak sik durung gitu kan. Jadi kayak kita tuh mengejar mereka padahal kita kan target mereka kan sales ini harus harus berapa orderan dalam sehari gitu loh, tapi kita tuh caranya tuh harus yang bener gitu loh. Jadi bukan bener sih apa ya, harus bukan mereka dikejar masalah harus berapa berapanya orderan gitu enggak. Jadi kayak kita mas aman nah orderan nih kak macet di kono gitu. Jadi kayak seperti itu Perhatian padahal kan juga gitu ya. ayo kenapa. Perhatian juga ke karyawannya gitu kan. Iya, tapi kan perhatiannya kita tuh tertujunya kemana gitu loh. Perhatiannya kita tuh Ayo. kayak ada maksud tertentu gitu loh. Kita tanya mereka lagi Oh, ya. ngapain gitu kan. Kita tanya di luar sana pasar tuh lagi seperti apa gitu kan. Jadi kita kayak ada maksud. Jadi kayak salesku tuh pernah ada yang bilang, "Yo Mbak, aku ngerti maksudnya sampean. Orderanku saiki sik 10, sabar nggih." Gitu. Jadi kayak gimana gitu. Padahal aku nggak tanya mereka loh. Saya aku nggak tanya dia orderannya udah berapa gitu loh. Maksudnya harus ada target kan mereka kan. Sebenarnya aku nggak tanya orderannya dia ada berapa. Aku cuma tanya, "Mas, aman nah orderannya?" Padahal cuma bilang gitu tok gitu. Tapi mereka harus langsung nyaut gitu loh. Waduh, rek Mbak Farah wis takok aku harus dapat berapa orderan gitu. Jadi nggak kerasa, jadi Iya, Mbak. guyonan aja. Kerja tuh enak, nyaman gitu. Oke. Mungkin Mbak Farah bisa kasih motivasi untuk teman-teman Asia yang baru memasuki dunia kerja. Waduh, motivasinya bisa panjang lebar ini. Soalnya setiap orang pasti beda-beda kan. Motivasinya sih dari aku ya, itu tadi, sabar, legowo, namanya orang pertama masuk pasti kayak apa ya, belajarnya pasti susah gitu. Kita harus semangat, kita harus bisa, kita harus mau belajar gitu loh. Kalian harus bener-bener bener-bener apa ya? Bener-bener yakin kita mampu gitu loh. Pelan-pelan aja gitu. Pasti kita bisa, Oke. pasti. Mm-mm. Oke. Oke, teman-teman Asia, nanti kita di minggu depan juga ada sesi sharing lagi bersama para alumni yang lain dan juga dengan tema yang lain. Oke, terima kasih ya Mbak Farah untuk hari ini sudah menyempatkan waktunya. Semoga Mbak Farah sukses selalu, sehat selalu. Amin. Kalian juga ya, sehat selalu, semangat kuliahnya yang udah selesai kuliah, cari kerja sesuai hati, ya kan? Semangat terus lah, pasti semua kita bisa lalui, pasti bisa. Pasti bisa. Oke, terima kasih teman-teman Asia yang sudah join pada malam hari ini dan ketemu lagi di join selanjutnya. Terima kasih banyak, tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih Mbak Farah. Wassalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.